selamat datang di podcast Waskita Sriwijaya Tol bersama saya Kafka, host kamu pada hari ini. Di episode pertama ini kita akan membahas tentang tantangan seorang perempuan dalam industri konstruksi. Seperti yang kita tahu, dalam industri konstruksi itu kan identik dengan laki-laki. Nah, di sore kali ini kita kedatangan bintang tamu, Sekretaris Direksi PT Waskita Sriwijaya Tol. Beliau akan membagikan pengalamannya sebagai seorang sekretaris dan sebagai seorang perempuan di industri konstruksi. Mari kita sambut Mbak Saskia Penny. Halo Mbak Saskia, apa kabar? Mbak Kafka, kabar baik, alhamdulillah. Mbak Kafka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Mbak Saski puasanya? Puasanya sejauh ini lancar jaya aja sih. Mbak Kafka gimana? Alhamdulillah lancar juga Mbak Saski. Lancar ya? Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ke Mbak Saski karena mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita pada sore kali ini. Di episode pertama, aku maunya Mbak Saski jadi bintang tamu nih. Waduh, luar biasa nih. Jadi aku ikut terharu nih jadi bintang tamu pertamanya Potwas ya. Oke, di episode pertama ini kita akan bahas tentang tantangan seorang perempuan dalam industri konstruksi. Sebelumnya aku mau tanya sama Mbak Saski nih, pernah nggak sih kepikiran untuk masuk di industri konstruksi sebelumnya? Kalau ditanya pernah kepikiran atau enggak, mungkin jawabannya tuh nggak pernah sama sekali. Karena dari background aku kuliah ataupun pengalaman kerja sebelumnya memang nggak pernah menyentuh konstruksi sama sekali. Jadi ini adalah pekerjaan pertamaku di bidang konstruksi nih Mbak Kafka. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Mbak, cita-citanya Mbak Saski itu mau jadi apa nih? Kalau cita-cita sih pengennya jadi diplomat ya. Wah, sangat jomplang ya. Iya, sangat jauh sekali kalau bidangnya ya. Tapi kan suatu saat mungkin bisa juga ya. Mungkin ya Mbak, ada kesempatan untuk Ada menjadi kesempatan. diplomat. Untuk tantangannya nih Mbak, masuk di dunia konstruksi sebagai seorang perempuan. Dari Mbak Saski apa nih kira-kira? Oke, karena tema kita adalah perempuan di bidang konstruksi ya gitu. Tantangannya yang pasti adalah penyesuaian ketika rekan kerja kita itu banyak laki-laki. Oh, betul. Dan pada dasarnya kan memang di bidang konstruksi itu bakal sering ke lapangan. Jadi tantangannya itu adalah harus penyesuaian ketika kita yang non konstruksi dulunya itu ya, maksudnya non teknik lah mungkin ya, yang nggak pernah ke lapangan sama sekali harus ikut terjun ke lapangan gitu. Nah itu suatu tantangan yang perlu adaptasi gitu ya. Harus panas-panasan. Betul. Ya. Pastinya perlu panas-panasan, cuman ya mungkin memang nggak sesering teman-teman teknik lainnya gitu kan, karena kan yang pertama mungkin bidangnya juga nggak yang di teknik. Dan juga karena perempuan ya, jadi ya nggak terus-terusan di lapangan gitu. Terus yang kedua tantangannya ya tentu karena bukan dari background teknik tadi ya, banyak hal yang mungkin baru aku bisa pelajari ketika aku masuk di PT Waskita Sriwijaya Tol ini sendiri. Ya contohnya mungkin bahasa-bahasa teman-teman teknik ya, betul-betul seperti rigid mungkin ya Mbak Kafka mungkin pernah dengar juga kan. Terus pile slab, as-built drawing, dan banyak banget gitu. Yang masih awam ya betul, untuk kita. Betul. Waktu itu pun ada istilahnya kita itu kalau misalnya kita orang awam, itu kita nyebutnya kilometer. Oh ya, kilometer untuk kita. Betul. Awam ini. Tapi ketika kita udah di konstruksi nyebutnya apa Mbak Kafka? STA ya. STA. Nah itu mungkin hal-hal yang kayak gitu ketika kita nggak masuk ke dunia konstruksi ya mungkin kita nggak bakal tahu gitu ya. Taunya kilometer aja. Betul. Gitu secara umum. Betul. Jadi ya tantangannya ya ketika harus menyesuaikan background kita sebelumnya ke dunia kita yang baru sih. Gitu. Oke. Kalau untuk suka dukanya nih Mbak masuk di industri konstruksi nih sebagai sekretaris apa nih? Kalau suka dukanya, kalau mungkin sebagai perempuan di bidang konstruksi gitu kali ya maksudnya. Oh iya. Nah kalau misalnya sebagai perempuan di bidang konstruksi ya karena perlu penyesuaian tadi yang aku bilang gitu. Tapi kalau untuk sukanya ya pastinya banyak gitu loh Mbak Kafka ya. Salah satu anugerah kita bekerja itu adalah ketika kita dapat bos yang baik. Widih, jadi dapat atasan yang baik. Alhamdulillahnya gitu. Semua atasan-atasan aku, Mbak Kafka juga kan. sama atasan kita. Semuanya itu alhamdulillahnya baik gitu, dan sukanya itu karena bapak-bapak pun dan ibu-ibu kita gitu ya menuntut kita tuh untuk berlatih itu secara learning by doing aja. Otodidak ya. Betul, learning by doing gitu. Jadi
tidak ada paksaan atau apapun, karena ya dari background kita yang non teknik ketika dipaksakan untuk langsung terjun ke dunia teknik pastinya bakal ada kagetnya gitu. Terus sukanya ya karena pastinya ketemu tamu-tamu hebat. Iya kan, kayak Mbak Kafka juga mungkin sering ketemu kan, kayak Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, entah itu dirjennya atau dan lain sebagainya gitu kan. Yang belum tentu kita bakal ketemu nih ya kalau bisa kita di tempat lain. Betul, gitu kan. betul. Jadi ketika kita masuk WST ketemunya orang-orang hebat. Itu salah satu kelebihan juga ya kita Betul, masuk betul. di WST ini. Sebagai sukanya gitu. Kalau untuk dukanya nih Mbak Saski, apa sih kira-kira yang Mbak Saski alamin? Sebenarnya kalau duka lebih ke mungkin shock culture-nya aja sih gitu. Karena kan yang memang basicnya bukan orang lapangan gitu, ketika harus pertama kali ke lapangan mungkin ya, itu pasti ya ngerasanya kaget gitu. Kaget tapi excited. Iya, kan? Mencoba hal baru. Betul, mencoba hal baru dan pengalaman baru, tapi mungkin karena kita biasa kena AC tiba-tiba langsung kena matahari, betul, kena matahari langsung ya pasti bakal kaget dengan mataharinya, panasnya gitu, dan pasti ya kalau ke lapangan tuh ya capek gitu. Tapi fun fact nih Mbak Kafka ya, saking waktu itu aku mungkin kagetnya tiba-tiba mau ke lapangan gitu, aku pernah ke lapangan jadinya pakai rok sama heels. Out of the box. Out of the box gitu. Ya karena kaget dan nggak terbiasa tadi kan. Karena aku memang basicnya di sekdir juga gitu kan. Jadi aku pakai heels terus nih sukanya emang gitu kebetulan. Terus tiba-tiba harus ke lapangan ya. Tapi alhamdulillahnya pas di proyek tuh ya pasti disediain safety boots sama rompi gitu-gitu sih. Oke. Ini ada nggak sih Mbak kira-kira tips and trick dari Mbak Saski untuk teman-teman perempuan mungkin yang pengen masuk di industri konstruksi tapi dia tuh non teknik, yang bukan basic dari teknik gitu? Oke. Kalau misalnya tips and trick ya, sebenarnya lebih ke cari peluang aja sih gitu. Karena ketika kita udah punya passion untuk ke arah sana, ya yang kita harus lakukan adalah peluang gitu. Ketika aku pun melamar ke WST ya aku mencari dan melihat peluang yang ada gitu. Dengan background yang mungkin aku bukan orang teknik gitu ya. Tapi ya memang kita harus sedikit banyaknya ya harus mencari tahu tentang perusahaan yang memang kita tuju gitu loh. Misalnya kita sekarang mau ngelamar di WST, dan WST itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih gitu. Terus konstruksinya tuh ya konstruksi apa gitu, karena kan banyak nih ya konstruksi. Iya, banyak macam ya. Betul, kayak Waskita Sriwijaya Tol sendiri kan itu pengelolaan jalan tol, betul.